Pada suatu hari, seorang ayah yang dikenal sebagai pengusaha kaya raya memutuskan untuk mengajak putranya melakukan perjalanan singkat ke sebuah desa terpencil. Selama ini, anak itu tumbuh di lingkungan kota yang serba mewah, dengan rumah besar, mobil mahal, dan berbagai fasilitas yang membuat hidup terasa sangat nyaman. Sang ayah khawatir anaknya akan tumbuh tanpa memahami arti kesulitan dan tanpa menghargai apa yang ia miliki. Ia ingin anaknya belajar tentang kehidupan orang-orang yang dianggap miskin agar hatinya lebih peka dan pikirannya lebih terbuka. Maka, mereka pun berangkat menuju sebuah desa yang jauh dari keramaian, melewati jalan panjang, sawah yang terbentang luas, dan perbukitan hijau yang jarang disentuh kendaraan. Sesampainya di desa itu, mereka tinggal di sebuah rumah sederhana milik seorang petani. Rumah itu tidak memiliki pagar tinggi, tidak ada lampu taman yang menyala terang, dan tidak ada kolam renang seperti di rumah mereka di kota. Yang ada hanyalah lantai tanah yang bersih, dinding kayu yang kokoh, dan suara alam yang mengalun sepanjang hari. Sang ayah memperhatikan sekeliling dengan perasaan campur aduk. Ia yakin anaknya akan terkejut melihat perbedaan yang begitu mencolok. Tidak ada televisi layar besar, tidak ada pendingin ruangan, dan tidak ada koneksi internet yang stabil. Malam hari hanya diterangi lampu minyak kecil, sementara suara jangkrik dan angin yang menyapu dondon menjadi musik alami yang mengiringi tidur mereka. Hari pertama di desa itu, sang anak diajak bergelan-gelan menyusuri ladang. Ia melihat para petani bekerja sejak pagi, menanam padi, menyiangi rumput, dan mengangkut hasil panen dengan senyum di wajah mereka. Mereka tidak terlihat tergesa-gesa, meski pekerjaan mereka berat. Anak itu melihat anak-anak desa bermain di sungai, tertawa tanpa takut pakaian mereka kotor. Ia juga melihat para ibu duduk bersama di depan rumah, berbincang sambil menyiapkan makanan sederhana. Tidak ada yang terlihat cemas akan besok, seolah mereka telah berdamai dengan hidup apa adanya. Malam hari tiba dan sang ayah mengajak anaknya duduk di depan rumah, memandang langit. Tidak ada lampu kota yang menutupi cahaya bintang. Langit tampak penuh dengan titik-titik cahaya kecil yang berkilau. Anak itu terdiam lama, seolah menemukan sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Biasanya, malam di kota hanya diisi dengan cahaya lampu taman, lampu mobil, dan layar gawai. Namun di desa ini, gelap justru membuat bintang terlihat lebih terang. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah dan rumput basah. Tidak ada suara klakson, tidak ada mesin, hanya alam yang berbicara dengan caranya sendiri. Hari kedua, mereka ikut membantu tuan rumah menanam bibit di ladang. Sang anak yang biasanya hanya memegang tablet, kini memegang cangkul kecil. Tangannya kotor oleh tanah, bajunya basah oleh keringat. Awalnya ia mengeluh, tetapi lama-kelamaan ia tertawa melihat hasil kerjanya sendiri. Ia merasa bangga saat bibit yang ia tanam berdiri tegak. Saat makan siang, mereka makan hasil kebun sendiri, sayur segar, nasi hangat, dan ikan sungai. Rasanya sederhana, tetapi ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Sang ayah memperhatikan perubahan di wajah anaknya, yang terlihat lebih ceria dan lebih hidup daripada biasanya. Hari-hari berlalu dengan cepat. Mereka menghabiskan waktu tanpa televisi dan tanpa gawai. Anak itu bermain dengan anak-anak desa, berlari di lapangan, memanjat pohon, dan mandi di sungai. Ia belajar bahwa kesenangan tidak selalu berasal dari benda mahal. Ia menemukan kegembiraan dalam tawa bersama, dalam lumpur di kaki, dan dalam matahari yang tenggelam di balik bukit. Sang ayah mulai merasa puas. Ia yakin anaknya kini mengerti arti kemiskinan dan akan kembali ke kota dengan rasa syukur yang lebih besar. Setelah beberapa hari, tibalah saatnya mereka pulang. Dalam perjalanan,
Sang ayah merasa yakin bahwa pelajaran hidup telah berhasil ia sampaikan. Dengan nada penuh harap, ia bertanya kepada anaknya, "Nak, setelah kita tinggal di desa itu, apa yang kamu pelajari tentang kemiskinan?" Ia membayangkan jawaban tentang rumah kecil, makanan sederhana, atau kesulitan hidup. Namun jawaban anak itu justru membuatnya terdiam. Anak itu berkata dengan wajah polos, "Ayah, sekarang aku tahu bahwa kita punya satu anjing di rumah. Tetapi mereka punya 4 anjing yang selalu menemani mereka bermain. Kita punya kolam renang yang hanya sampai tengah taman, tetapi mereka punya sungai yang tidak ada ujungnya." Sang ayah mulai terkejut. Ia tidak menyangka anaknya akan membandingkan seperti itu. Anak itu melanjutkan, "Kita punya lampu-lampu mewah di taman, tetapi mereka punya bintang-bintang di langit yang jauh lebih terang. Kita punya tembok tinggi untuk melindungi kita, tetapi mereka punya banyak teman untuk saling menjaga." Sang ayah terdiam. Tetapi anak itu belum selesai berbicara. Dengan suara yang semakin yakin, ia berkata, "Kita membeli makanan dari toko, tetapi mereka menanamnya sendiri. Kita menghabiskan waktu dengan gadget, tetapi mereka bercanda dan tertawa dengan keluarga mereka di alam terbuka. Kita sibuk mengejar uang, tetapi mereka menikmati setiap hari dengan apa yang ada." Kalimat demi kalimat keluar dengan jujur, tanpa maksud menyindir, tetapi penuh makna. Akhirnya, anak itu menatap ayahnya dan berkata, "Terima kasih ayah, karena sudah menunjukkan betapa miskinnya kita." Kalimat itu seperti petir di siang bolong bagi sang ayah. Ia terdiam lama, tidak tahu harus menjawab apa. Selama ini, ia mengira kekayaan diukur dari besar rumah, mahal mobil, dan banyaknya uang di rekening. Ia mengira desa itu miskin karena tidak memiliki apa yang ia punya. Namun melalui mata anaknya, ia melihat bahwa desa itu kaya dengan cara yang berbeda. Kaya dengan waktu, kaya dengan kebersamaan, kaya dengan alam, dan kaya dengan kedamaian. Dalam perjalanan pulang, sang ayah merenung panjang. Ia menyadari bahwa selama ini ia mungkin telah mengajarkan anaknya cara mencari uang, tetapi belum tentu mengajarkan cara menikmati hidup. Ia telah memberi fasilitas terbaik, tetapi belum tentu memberi ruang untuk merasakan kebahagiaan sederhana. Ia menyadari bahwa tembok tinggi yang ia bangun untuk keamanan mungkin juga menjadi tembok yang memisahkannya dari tetangga dan lingkungan. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar ia lebih kaya dari petani desa itu, atau justru sebaliknya? Kisah ini mengajarkan bahwa kemiskinan dan kekayaan bukan hanya soal jumlah uang. Ada orang yang hidup sederhana, tetapi hatinya penuh rasa syukur. Ada yang hartanya melimpah, tetapi jiwanya kosong karena tidak pernah merasa cukup. Kekayaan sejati adalah ketika seseorang bisa menikmati apa yang ia miliki, menghargai waktu bersama keluarga, dan merasa damai dengan hidupnya. Anak itu, dengan kepolosannya, telah menunjukkan sudut pandang yang sering dilupakan oleh orang dewasa. Dalam dunia modern, banyak orang mengejar kekayaan materi tanpa henti. Mereka bekerja siang malam, menumpuk harta, tetapi lupa menikmati hasilnya. Mereka membeli hiburan mahal, tetapi jarang tertawa lepas. Mereka memiliki rumah besar, tetapi jarang pulang. Mereka punya banyak teman di media sosial, tetapi sedikit yang benar-benar hadir ketika mereka sedih. Kisah ayah dan anak ini menjadi cermin bagi kita semua, bahwa mungkin kita telah salah memahami arti kaya dan miskin. Kita sering mengira bahwa orang desa itu miskin karena rumahnya sederhana dan pakaiannya biasa saja. Padahal mereka punya kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan uang, yaitu kebersamaan dan kedekatan dengan alam. Mereka tidak perlu membeli udara segar, karena udara segar ada di sekeliling mereka. Mereka tidak perlu membeli hiburan mahal, karena kebahagiaan ada di antara mereka sendiri. Mereka tidak perlu membeli waktu,
karena waktu mereka milik keluarga dan lingkungan. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang pentingnya rasa syukur. Ketika kita bersyukur, apapun yang kita miliki terasa cukup. Ketika kita tidak bersyukur, sebanyak apapun yang kita punya akan terasa kurang. Anak itu melihat dunia dengan mata yang bersih, tanpa beban gengsi dan ambisi. Ia tidak melihat desa itu sebagai tempat kekurangan, tetapi sebagai tempat yang penuh kelebihan. Ia tidak melihat keluarganya sebagai kaya, tetapi sebagai keluarga yang mungkin kehilangan sesuatu yang penting, yaitu kesederhanaan. Pelajaran lain dari kisah ini adalah tentang hubungan antar manusia. Di kota, banyak orang hidup berdampingan, tetapi tidak saling mengenal. Mereka punya pagar tinggi, kamera keamanan, dan pintu besi, tetapi jarang menyapa tetangga. Di desa, rumah-rumah terbuka dan orang-orang saling menjaga. Mereka mungkin tidak punya alarm canggih, tetapi mereka punya kepedulian. Mereka mungkin tidak punya tabungan besar, tetapi mereka punya kepercayaan satu sama lain. Pada akhirnya, sang ayah pulang dengan hati yang berubah. Ia tidak hanya membawa anaknya kembali ke kota, tetapi juga membawa sebuah kesadaran baru. Ia mulai berpikir untuk mengurangi kesibukan yang tidak perlu, meluangkan waktu lebih banyak untuk keluarga, dan mengajarkan anaknya untuk menikmati hidup, bukan hanya mengejar prestasi. Ia mulai memahami bahwa pendidikan tentang hidup tidak selalu datang dari sekolah atau buku, tetapi bisa datang dari perjalanan sederhana ke sebuah desa terpencil. Kisah ini sering dibagikan di berbagai platform karena menyentuh sisi terdalam manusia, yaitu pencarian makna. Ia mengajak kita bertanya, apakah kita benar-benar kaya atau hanya terlihat kaya? Apakah kita benar-benar bahagia atau hanya terlihat bahagia? Ia mengingatkan bahwa dalam kesederhanaan ada pelajaran besar tentang kehidupan, dan dalam kepolosan seorang anak ada kebijaksanaan yang sering hilang pada orang dewasa. Jika kita mau jujur pada diri sendiri, mungkin kita juga pernah seperti ayah dalam kisah ini, mengira bahwa kita lebih baik karena kita punya lebih banyak. Padahal bisa jadi kita justru kehilangan banyak hal yang tidak bisa dibeli. Kisah ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tetapi untuk mengajak kita melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda, bahwa kekayaan sejati adalah ketika kita bisa tersenyum tanpa alasan, tertawa tanpa takut kekurangan, dan tidur dengan hati yang tenang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidup bukan hanya tentang memiliki, tetapi tentang merasakan. Bukan hanya tentang menumpuk, tetapi tentang berbagi. Bukan hanya tentang terlihat berhasil, tetapi tentang benar-benar bahagia.